Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para sahabat penonton LK21 Revive ya. Terima kasih buat Rizal Fangki, Suratlin Rahman, Mulyadi Yayan dari Bekasi, Heri Janur, Muhammad Rizky dari Papua, Ahmad Setuju dari Madura, Sintayasih, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ramabana. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Sebuah keluarga harmonis yang tinggal di Hyderabad, India, memiliki usaha rumah makan yang mengusung tema makanan sehat. Dua karakter yang berbeda, Raja Nam sang kakak memiliki sifat yang tenang berbeda dengan Vicky yang sang adik dengan karakter yang sangat agresif atau emosional. Kakak ipar Vicky sangat menyayangi Vicky, hingga suatu hari saingan bisnis keluarga mereka bernama Papa Rao membuat ulah. Mereka membuat sebuah keributan di rumah makan milik Raja Nam. Meresahkan, akhirnya Raja Nam melapor ke kantor polisi. Pada malam hari, Vicky mendatangi rumah Papa Rao. Ia melemparkan lampu petromak yang menyala hingga menghanguskan rumah Papa Rao. Keesokan harinya, utusan polisi datang menemui Raja Nam dan akan membawa Vicky ke kantor polisi karena ada saksi yang melihat Vicky yang melakukannya. Raja Nam terkejut lalu mengatakan jika Vicky sedang pergi dan dia akan membawa Vicky ke kantor polisi. Dalam perjalanan terjadi perdebatan antara Raja Nam dan Vicky mengenai apa yang telah dilakukan Vicky. Mereka memiliki cara pandang yang sangat berbeda. Raja Nam yang mengatakan jika itu semua bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Dan Vicky mengatakan jika polisi di sana adalah anak buahnya Papa Rao. Aku akan mengantarkanmu ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Jika kamu tidak berubah, maka kamu tidak akan menjadi apa-apa saat besar nanti. Saat mereka melewati stasiun kereta api, Vicky lari meninggalkan Raja Nam dan berkata jika ia akan kembali suatu saat nanti jika sudah menjadi orang yang sangat sukses. Raja Nam mengejar Vicky yang menaiki sebuah gerbong kereta dan tidak diketahui akan pergi kemana. Kereta itu membawa Vicky ke kehidupan barunya di Calicut tanpa uang sepeser pun. Menyusuri jalanan Calicut hingga sampai di sebuah gang, dan disinilah pertemuan pertama Vicky dengan ayah angkatnya yang bernama Gupta. Ia berada di sana untuk makan malam. Orang yang baik karena memberi makan anak-anak jalanan, dan saat inilah kali pertama ia bertemu dengan Vicky yang ia minta untuk dipanggil makan. Saat pemilik warung memanggilnya dan memberikan makanan, namun Vicky menolaknya dengan mengatakan jika ia tidak punya uang untuk membayarnya. Makan saja dulu, nanti kamu bisa bekerja setelahnya. Jika aku makan sebelum bekerja, maka itu adalah sedekahmu. Dan jika setelah aku bekerja, maka itu adalah upahku hasil kerjaku sendiri. Aku bukan pengemis paman, aku masih bisa sanggup bekerja. Gupta mengatakan jika ia suka dengan prinsip yang dipegang Vicky. Apakah kamu orang Telugu? Maukah kamu bekerja denganku? Aku tidak mau bekerja untukmu, tapi aku akan bekerja sama denganmu, kata Vicky. Dengan bangga, Gupta mengatakan jika ia akhirnya punya anak yang dinantikannya. Terdapat dua pihak yang selalu saja berebut pengaruh di Calicut. Saat ini Calicut dikuasai oleh Mukherjee. Gupta akan mengikuti lelang tender senilai 2 crore, namun dihalangi oleh Mukherjee yang juga mengincar tender tersebut. Mukherjee menghadang mobil yang digunakan oleh Gupta dan mengatakan jika kalian berani pergi maka kalian semua akan mati. Vicky maju membawa tas berisi uang 2 crore dan melompat ke sungai yang berada di bawahnya. Gupta menunggu dengan cemas hingga hampir pukul 6 sore. Mukherjee memprovokasi dengan mengatakan jika Vicky bisa saja pergi membawa kabur uangnya atau ia tenggelam karena tidak bisa berenang. Pelabuhan itu adalah daerah kekuasaanku dan aku tidak mengizinkan ada orang lain yang berbisnis di sana selain aku. Dikejutkan dengan suara Vicky, senyum berkembang di wajah Gupta karena anak kesayangannya selamat dan berhasil sampai di tempat lelang.
Akhirnya Gupta pulang dengan membawa kemenangan dan ini adalah awal dari kehancuran Mukherjee. Beberapa tahun kemudian, waktu berjalan, beberapa tahun kemudian Gupta yang dibantu Vicky terus mengembangkan bisnis dan Vicky pun menjadi orang yang sukses di Kalikur. Hingga suatu saat ia bertemu dengan Bayi Raffi, seorang gadis yang manis dan juga seorang YouTuber. Setelah berjuang mendapatkannya, akhirnya mereka berniat menikah. Vicky mendatangi rumah Bayi Raffi dan bertemu dengan keluarganya. Disinilah pandangan terbuka mengenai keluarga yang sudah lama ia tinggalkan. Ayah Bayi Raffi mengatakan jika tidak bisa menerima lamaran ini karena Vicky yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Karena keluarga sangat diperlukan untuk sebuah pernikahan. Bukan hanya uang yang dibutuhkan, namun pentingnya keluarga di sini adalah keluargamu dapat memberikan dukungan, kekuatan ketika kalian sedang menghadapi masalah. Walaupun memiliki banyak uang, namun banyak orang yang tidak bisa makan dengan nikmat dan tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena jika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita, tanpa keluarga kita akan tetap miskin. Kami tidak bisa menyerahkan putri kesayangan kami padamu, nak. Mendengar penolakan itu, Vicky mengatakan, jika ia masih memiliki keluarga, aku bertengkar dengan kakakku dan pergi dari rumah. Dan aku berjanji akan kembali jika sudah sukses. Setiap keluarga pasti punya masalah. Kami pun begitu, tapi lihatlah, setelah kami akan kembali bersama inilah keluarga. Pulanglah dan bicara dengan keluargamu. Dengan menggunakan jet pribadinya, Vicky pulang ke Hyderabad. Rumah masa kecilnya sudah jauh berbeda, namun tetap hangat dengan lengkapnya keluarga mereka. Kedatangannya disambut dengan kenang-kenangan yang muncul saat beberapa tahun yang lalu. Tak banyak bicara, hanya sebuah pelukan kerinduan yang terasa. Vicky menyapa satu persatu anggota keluarganya dan terakhir adalah kakak ipar yang sudah seperti ibunya sendiri. Vicky membiarkannya mengungkapkan apa yang kakak iparnya rasakan selama bertahun-tahun. Vicky berjanji tidak akan membuat kakak iparnya kembali bersedih karena dirinya. Vicky kemudian diantar ke kamar oleh paman yang sudah bekerja lama dengan keluarganya dan sudah dianggap keluarga sendiri. Di meja makan mereka semua berkumpul dengan banyak makanan terhidang. Raja Nam bertanya mengenai apa yang Vicky lakukan selama ini. Vicky melakukan pekerjaan ekspor dan impor barang. Kami menjaga barang-barang itu dan mengemasnya kembali lalu mengirimkannya pada pemiliknya. Makanan ini sangat enak kakak ipar. Bagaimana kalau kita buat acara masak-memasak di YouTube? Ide didukung oleh Raja Nam walaupun mendapat penolakan dari kakak iparnya. Semua sudah diputuskan besok. Vicky akan mendatangkan seorang YouTuber ke rumahnya. Telepon Vicky berdering, ia mendapatkan telepon dari anak buah yang melaporkan jika mereka baru saja diserang dan mereka menanyakan keberadaanmu. Jangan sampai ada yang tahu jika aku di Hyderabad. Aku akan kehilangan lagi keluargaku jika mereka tahu siapa aku. Aku sudah meminta Bayi Raffi untuk datang ke sini dan minta Gupta mengatur semua selama aku pergi. Raja Nam menemui Vicky dan ia meminta maaf karena ucapannya membuat Vicky sakit hati dan pergi. Aku senang karena kamu sudah kembali dan jauh lebih baik. Lebih bisa menahan emosi. Aku terus memikirkan apa yang terjadi padamu di luar sana. Untuk mengalihkan pembicaraan, Vicky kemudian mengucapkan selamat karena kakaknya telah berhasil membangun hotel yang selama ini ia inginkan. Dan kakak pemegang lisensi makanan sehat internasional. Siapapun orang yang mau berbisnis makanan harus mendapatkan lisensi darimu. Keesokan harinya, dua anak buah Vicky datang dan menyamar sebagai sutradara dan kameramen. Sedangkan Bayi Raffi datang dengan taksi yang lain. Setelah saling menyapa, mereka kemudian semua masuk ke rumahnya. Sampai di dalam rumah kembali, Vicky memperkenalkan mereka sebagai tim yang akan membuat liputan mengenai masakan kakak iparnya. Saat malam hari, Vicky mengajak Bayi Raffi untuk bertemu di atas. Mereka berpelukan melepas rindu karena sudah lama tak bertemu. Hujan akan segera turun dan kakak ipar membangunkan yang lain untuk membantu mengangkat jemuran di lantai atas. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan apa yang Vicky dan Bayi Raffi lakukan. Setelah mendengar penjelasan dari Vicky, kakak ipar akan membantu mengatakan pada Raja Nam. Namun dia tidak menjamin bagaimana hasilnya. Siang harinya, Raja Nam mengatakan apapun alasanmu kembali kemari. Yang penting adalah kamu kembali kemari. Bahkan Raja Nam mengucapkan terima kasih kepada Bayi Raffi karena Vicky mau kembali ke Hyderabad. Di rumah Raja Nam saat malam hari didatangi oleh sekelompok orang yang masih belum diketahui apa tujuannya. Namun mereka dapat dikalahkan oleh Vicky beserta teman-temannya. Mendengar keributan ini, seluruh keluarga bangun dan melihat beberapa kekacauan. Hanya tinggal Vicky dan teman-teman yang berada di luar. Ia mengatakan, jika ini adalah alasan kenapa aku tidak pernah pulang kemari,
Walaupun aku seperti ini, kita tidak tahu siapa mereka. Selidiki dan laporkan padaku. Raja Nam mengatakan kepada seluruh anggota keluarga agar tidak mengatakan apa-apa pada Vicky mengenai masalah dengan Gika. Raja Nam berencana akan kembali ke desa dan menuntaskan sumpahnya untuk melakukan Raja Rudra. Saat mereka berada di desa pun kembali mereka mendapatkan serangan dari orang-orang yang tidak dikenal oleh Vicky. Setelah mengalahkan orang yang mengincar Raja Nam, sekarang giliran orang-orang yang akan mengincar kakak ipar yang ia kalahkan. Setelah mengalahkan semua anak buah Gika, Vicky kemudian menemui Papa Rao dan mengatakan salah besar jika kalian semua mengira Raja Ram tidak memiliki siapa-siapa di belakangnya. Saat masih kecil aku membakar hotelmu, masihkah kamu ingat itu? Jika dulu aku bisa melakukannya, maka sekarang aku pun bisa melakukan itu dengan mudah. Bilang pada menantumu jika aku akan menghancurkannya jika dia masih mengganggu kakakku. Gika yang melihat semua kejadian melalui rekaman merasa sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Vicky sebenarnya. Saat kembali ke rumah, pengacara Raja Nam sudah menunggu dan mengatakan jika mungkin akan ada pembatalan jaminan dalam kasus keracunan di panti asuhan. Jika pembatalan itu terjadi maka Anda akan masuk penjara, Pak. Kakak ipar berdoa untuk keselamatan suaminya dan ini didengar oleh Vicky. Ia meminta untuk diceritakan semua kejadian yang menimpa kakaknya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Flashback on, saat itu Raja Nam mendapat penghargaan pertanian organik karena kerja kerasnya selama lebih dari 20 tahun untuk memperbaiki kualitas pangan masyarakat India. Hingga suatu saat, datanglah Papa Rao dan Gika ke kantor dan mereka meminta lisensi makanan sehat. Padahal dari semua sampel yang diteliti, semuanya mengandung bahan kimia yang akan berbahaya jika dikonsumsi. Mereka menawarkan keuntungan untuk kakakmu namun ditolak dan mereka diusir dari kantor tersebut. Get out. Ketika kami sedang melakukan sedekah makanan di panti asuhan, entah apa yang terjadi, semua anak di panti itu mengalami keracunan makanan. Mereka semua dilarikan ke rumah sakit dan dari hasil penelitian sampel makanan, ditemukan bahan kimia berbahaya dalam makanan tersebut. Terjadi penggeledahan di hotel dan juga penyegelan. Kakakmu ditahan namun masih dapat ditangguhkan. నీ ఫ్యామిలీలో ప్రతి విషయం నాకు చెప్పినట్టు అన్నయ్యకి తెలియకూడదు వదినా. Kemudian Vicky mempunyai ide untuk mengundang keluarga Bayrafat ke Telugu. Mereka sekarang sudah berada di Telugu dan disambut dengan ramah oleh keluarga Vicky. Di tempat GK mereka kedatangan tamu yang tak diundang yaitu Vicky. Dia mengatakan jika ia mengetahui jika GK mengirimkan seorang untuk mencari tahu mengenai dirinya di Calicut dan bisa sampai ke sini itu karena aku yang mengizinkan. Seharusnya kalian tidak perlu tahu siapa saya. Tanyakan pada mertuamu apa yang aku lakukan padanya saat masih kecil. Jangan mengganggu keluargaku. Jangan sampai senyum di wajah kakakku menghilang. Di rumah sakit, Raja Nam mengunjungi anak-anak yang keracunan. Mereka masih belum mengetahui jenis racun apa yang digunakan. Saat Raja Nam pergi meninggalkan rumah sakit, Vicky datang menemui pengacara dan menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya. Lalu ia menunjukkan foto seorang ilmuwan yang meneliti di GK Foods. Namanya Mahesh. Mahesh pernah mengatakan jika apa yang dikatakan Raja Nam tentang GK adalah benar. Mereka membeli bahan palsu dari luar negeri dan menggunakannya di India untuk memperoleh keuntungan yang besar, tapi tidak memikirkan dampaknya bagi kesehatan. Mahesh sedang menyiapkan laporan mengenai tindak kejahatan yang dilakukan Gika. Jika sudah selesai, aku akan menemui Pak, kata Mahesh. Mahesh mematikan semua alat komunikasinya karena anak buah Gika mencarinya. Aku tidak tahu di mana dia berada, kata pengacara. Vicky mencari orang yang memasukkan racun ke dalam makanan yang akan diberikan ke anak-anak panti. Ia bertanya pada orang-orang yang memasak makanan dan ia mendapati satu fakta. Jika saat makanan itu dimasak masih belum tercampur racun, karena Raja Nam sempat mencicipi masakan tersebut. Kembali bertanya, siapa yang bertugas membawa makanan? Disinilah Vicky menemukan kejanggalan hingga nama Amit disebut dan Vicky datang menemuinya di rumah. Amit tidak dapat mengelak ketika nama Bayraju disebut. Di Calicut, Mukherjee mendapatkan telepon dari GK. Dia mengatakan jika Vicky berada di Hyderabad, GK meminta mereka untuk datang dan bekerja sama menghancurkan Vicky melalui keluarganya. GK dan Mukherjee sudah bertemu ketika Bailu Raju menelpon dan memberitahukan jika Vicky sudah menemukan Amit dan sekarang Vicky sedang memburunya. GK mengatakan jika akan ada anak buahnya yang menjemput Bailu Raju di SAS Tower. GK kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Vicky dan katakan di mana Bailu Raju berada. Umpan telah dilempar, kita tunggu saja hasilnya. Vicky segera melanjutkan kendaraannya menuju SASI Tower.
tempat yang diberitahukan penelpon, karena penelpon juga mengatakan jika GK akan membunuh Bairu Raju. Sesampainya di tower, Vicky berhadapan dengan anak buah GK yang sedang mengejar Bairu Raju. Dan ini hanyalah settingan karena saat sadar, suasana di dalam gedung itu sepi hingga ada benda tumpul yang mengenai kepala Vicky. Ternyata pelaku pelemparan itu adalah Mukherjee. Akan tetapi, tak ingin meninggalkan jejak GK kemudian memerintahkan untuk membunuh Bairu Raju. Sesaat sebelumnya, ternyata Papa Rao menelpon Raja Nam, memberitahu untuk datang ke gedung E-Tower. Dan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Vicky menghabisi lawan-lawannya. Dan suara Raja Nam lah yang menghentikan Vicky ketika akan membunuh Mukherjee. Di rumah, Raja Nam meminta maaf kepada ayahnya Bai Raffi jika ia membatalkan acara pertunangannya. Karena ia merasa tidak pantas bersanding dengan besannya yang orang baik-baik. Saat Vicky pulang ke rumah, kakak iparnya menanyainya mengenai apa yang dikatakan Raja Nam. Dan Vicky membenarkan itu semua. Di rumah ini, menekankan kejujuran itu adalah keluarga. Kami tidak membicarakan hak di rumah ini. Jika kamu mau hakmu, aku akan pergi dari rumah ini dan ambil hakmu. Vicky kemudian beranjak dari duduknya di meja makan dan pergi meninggalkan rumah itu untuk kedua kalinya. Vicky mengatakan, kakakku akan bahagia jika aku pergi. Paman memberitahukan pada kakak ipar jika anak-anak panti diculik dan kami berusaha menghentikannya. Namun justru Raja Nam juga ikut diculik. Kakak ipar memutuskan menelpon Vicky namun tidak diangkat hingga kesekian kalinya. Vicky yang kemudian melihat HP merasa heran lalu menghubungi kembali kakak iparnya. Hari ini adalah sidang terakhir, kakakmu dan aku membutuhkan bantuanmu. Mereka mendatangi Papa Rao dan bertanya di mana suaminya. Kami tidak tahu dia di mana, mungkin dia takut akan hukuman, jadi dia melarikan diri. Kami akan mengejarnya kemanapun ia pergi. Kakak ipar berteriak pada Papa Rao, saat menantuku memenangkan kasus ini, suamimu akan ditemukan tewas di rel kereta api. Kakak ipar pergi meninggalkan Vicky. Di sana sebelum pergi, ia mengatakan akan menunggu di pengadilan. Aku tidak peduli apa yang akan kamu lakukan pada mereka. Dimanapun dia berada, kamu harus membawanya ke pengadilan. Papa Rao dilempar ke hadapan GK dan di sana ada Raja Nam yang terikat dan juga anak-anak panti yang berada di dalam ambulan. Saat berlari mendekat, ia mendapatkan tusukan di perutnya oleh GK. GK mengatakan apa saja yang telah ia lakukan untuk menghancurkan Vicky. Dan semua ingatan itu terulang di benak Raja Nam. Raja Nam merasa bersalah pada Vicky. Dan dengan amarah yang ia rasakan akhirnya, ia luapkan dengan menghajar anak buah GK. Saat akan kembali menusuk Vicky, ia diselamatkan oleh Raja Nam. Raja Nam dan Vicky saling membantu dalam mengalahkan GK dan anak buahnya. Akhirnya, Vicky dapat menyelamatkan anak panti dan membawa mereka semua ke kantor pengadilan. Saat pengadilan dimulai dan pengacara mengatakan jika Raja Nam tidak datang karena melarikan diri. Mobil yang mereka kendari sampai di depan pengadilan. Vicky kemudian memberikan bukti rekaman video yang berisi pengakuan dari Bairu Raju. Dan juga kemudian menghadirkan Mahesh yang merupakan seorang ilmuwan peneliti di GK. Yang mengetahui semua kecurangan GK. Vicky mengatakan sesuatu di depan pengadilan, apa yang kita makan itu mencerminkan diri kita. Tutup semua perusahaan yang melakukan kecurangan dalam hal kesehatan. Berikan warga negara ini makanan yang sehat dan biarkan mereka yang mengurus masalah pendidikan dan kesehatan. Jika kita sehat, maka mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk negeri ini. Pengadilan memutuskan GK bersalah dan membebaskan Raja Nam. GK Foods ditutup dan Hotel Sukibava dibuka. Cerita ini kemudian berakhir bahagia di mana keadilan ditegakkan bukan hanya untuk keluarga Raja Nam, tapi juga untuk para korban dari GK dan Papa Rao. Vicky pun kemudian berbahagia dengan Bai Raffi yang hubungan mereka mendapatkan restu dari kedua keluarga. Bagaimana konsep keluarga harus selalu saling membantu dalam keadaan senang ataupun susah. Dan cerita pun selesai. Kejujuran adalah kunci dari setiap kebaikan, sebagaimana dusta adalah kunci dari setiap keburukan. Terkadang kejujuran bisa menyakiti, tetapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berlaku jujur, dan orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Bahkan hati akan selalu damai jika diisi dengan sebuah kejujuran. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.